Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar mengenai materi tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo selalu lakukan 3M ya, bila ingin berkegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, marilah kita bersiap memulai pembelajaran. Siapkan buku catatan kalian, ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu agar belajar kita hari ini itu diberikan kemudahan. Ya. Mintalah bantuan kepada ayah, ibu untuk mendampingi Ananda, untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Yo anak-anak, kita mulai belajar hari ini. Pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Tahu tidak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pembelajaran 1. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Ini perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN. Jadi sesama negara di anggota ASEAN itu nanti diterapkan perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu apa? Kita bebas menjual barang ke negara anggota ASEAN tanpa dikenai biaya ekspor dan impor. Itu namanya perdagangan bebas. Sehingga apa? Sehingga harga-harga barang-barang dari negara dari luar negeri di dalam lingkup ASEAN ini menjadi terjangkau atau lebih murah karena tidak dikenai biaya impor atau biaya ekspor. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kalian masih ingat kan ekonomi? Kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi atau menghasilkan barang, kegiatan distribusi atau menyalurkan barang, dan kegiatan konsumsi atau kegiatan memakai barang. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Nah, ini ada gambar
negara-negara di wilayah ASEAN. Ini ada gambar-gambar Menteri Luar Negeri ASEAN yang saling bersalaman. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat jendera mata terbuat dari magnet. Jadi dalam pertemuan tadi antar Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN ada pameran yang menjual jendera mata. Jendera mata itu ya oleh-oleh berupa barang-barang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Nah, kalian ingin tahu magnet? Apa itu magnet? Kita akan mempelajarinya. Nah, magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, tentu saja yang bisa ditarik oleh magnet ini adalah benda-benda yang berbahan dari besi maupun baja. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Jadi ini ada contoh gambar sebuah magnet. Ini N itu north yang artinya kutub utara. S atau south yang artinya kutub selatan. Jadi magnet itu selalu mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Lah, daya tarik yang terbesar ya ada di kutub-kutub ini. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia, ya, Magnesia itu nama sebuah tempat atau sebuah kota, menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini, banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Jadi ini awal mula ditemukan magnet, yaitu di kota atau di tempat yang bernama Magnesia di Yunani. Itu awal mulanya ditemukan magnet. Nah, bentuk-bentuk magnet. Ini ada magnet yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk tabung atau silinder, ada yang berbentuk magnet batang, ada yang berbentuk magnet cincin, ada magnet berbentuk U. Ini biasanya di kumparan. Biasanya magnet. Ini bentuk-bentuk magnet. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Jadi kalau mau mengikuti sebuah lomba harus mengisi sebuah formulir. Apa itu formulir? Kita pelajari. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya
Data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Nah, di sini ada contoh formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Nama lengkap, nama kamu siapa? Misalkan di sini tulis misal Ani dan seterusnya. Nama panggilan, misalkan Ani Setiawan. Nama panggilan Ani. Umur 12 tahun misalkan. Kelas 6A. Alamat Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal misalkan. Hobi membaca, bersepeda misalkan. Nah, ini tempatnya, tempat kamu menulis formulir. Kalau di Banjaragung ya Banjaragung, kalau di Jakarta, tanggal berapa misalkan tanggal 15 ya 15 Oktober misalkan. Oktober tahun 2020. Nanti di sini tanda tangan. Terus namanya siapa, nama lengkap ditulis bawahnya. Itu adalah formulir. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar hari ini, kalian coba mengerjakan soal evaluasi ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Yang kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Yang keempat, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Tuh, jawab ya. Tulis soalnya, bawahnya langsung jawabannya. Selanjutnya yang nomor 5, apa itu formulir? Kamu jawab, formulir adalah apa? Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Jawab, iya apa tidak. Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Apa saja kamu isi. Yang keenam selanjutnya, kalian menggambar ini, kemudian diisi. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN. Perannya apa saja? Ini diisi di sini. Kalian menggambarnya agak besar nanti di buku kalian ya. Perannya apa saja ditulis di sini. Nah, anak-anak, itulah kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan maksimal walaupun kita tidak berangkat sekolah seperti biasa. Terima kasih kepada anak-anak yang belajar dan mengerjakan soal-soal tepat waktu. Terima kasih kepada ayah, ibu yang sudah membimbing dan menemani putra-putrinya sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa sesudah belajar. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.